Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan ya diskusinya. Aldehid keton ya? Ya kan? Eter, Aldehid, Bu. keton, dan fenol. Eter. Eter, Bu. Eter, Bu. Eter. Oke, berarti belum pada ngantuk ya. Oke, kemarin kelompok berapa yang sudah maju? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Baru satu kelompok? Udah dua, Sama Bu. kelompok 11. Iya, kelompok 11, Bu. Iya, 11 dan 2. Oke, untuk hari ini silahkan kelompok 1 disiapkan. Senyum kemenangan yang lain, nggak presentasi. Silakan kelompok 1. Yang lain siap-siap ya, siap-siap pertanyaannya ya. Ya, silakan kelompok 1. Sebentar ya, Ibu. Lagi dipersiapkan share screen-nya sama Maulida. Assalamualaikum Bu Ayu dan mahasiswa semua. Waalaikumsalam Ibu. Sehat-sehat ya. Mohon maaf saya terlambat. Baru mau buka share screen juga Ibu ini, kelompok penyaji. Oh ya, Bu Ayu di kampus ya? Iya. Kampus terus Bu Ayu. Iya ini lagi kegiatan grand final Mawapres, Bu. Oh, pantesan kemarin juga ya. Iya. Sibuk deh. Maaf ya saya off cam ya Bu Ayu dan mahasiswa semua. Tapi saya ngikutin. Baik, Ibu. Terima kasih. Saya ikut belajar Bu Ayu. Tolong nanti dikoreksi ya, Bu. Waduh. Kok pada loyo sih mahasiswanya? Kenapa? Enggak, Bu. Nggak loyo. Enggak ya? Kayaknya wajahnya tegang banget. Ya Allah. Santai aja. Oke, lanjut. Saya ngikutin Bu Ayu. Dan teman-teman Ya, semua. ya silakan. Kelompok 1. Iya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Ayu dan Bu Titin dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai eter, epoksida, aldehid, dan keton. Perkenalkan, nama saya Maulida Azra Permatasari, dan ada teman saya Ainun Nabila, Deva Dewiana Sari, dan Roza Sani Aidah. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu eter. Eter adalah senyawa karbon turunan alkana yang memiliki gugus fungsi OR atau alkoksi. Nama umum dari eter disebut juga alkoksi alkana. Eter atau alkoksi alkana merupakan senyawa turunan alkana. Satu atom H rantai alkana diganti oleh gugus alkoksi sehingga eter
memiliki 2 gugus alkil. Nah, rumusnya itu RH kalau untuk alkana, kalau untuk ether itu ROR. Nah, R-nya itu bisa sama, bisa berbeda. Ciri senyawa golongan ether itu dia memiliki gugus fungsi OR atau alkoksi, terus struktur ethernya itu ROR, R-nya itu alkil atau aryl. Sifat-sifat fisika ether itu yang pertama adalah ether adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap dengan bau yang khas. 2, ether tidak larut air, akan tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Yang ketiga, ether mudah terbakar dengan nyala bening yang jernih karena uap ether membentuk cairan yang eksplosif dengan udara. Yang keempat, ether dapat melarutkan lemak, minyak, resin, alkaloid, brom, dan iod. Sifat-sifat kimia ether yang pertama itu ether sedikit polar karena sudut ikat COC ether adalah 110 derajat, sehingga dipol CO tidak dapat meniadakan satu sama lainnya. 2, ether lebih polar daripada alkena, namun tidak sepolar alkohol, ester ataupun amida. Yang ketiga, ether dapat dipisahkan secara sempurna melalui destilasi. Yang keempat, ether secara umumnya memiliki reaksi Yang keempat, ether secara umumnya memiliki reaktivitas kimia yang rendah, walaupun ia lebih reaktif daripada alkana. Yang kelima, mudah terbakar, pada umumnya bersifat racun dan bersifat anesti atau membius. Tata nama ether itu penamaan ether dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu penamaan alkyl ether atau cara trivial dan menurut sistem UPAC. Gugus OR disebut gugus alkoksi, sehingga penataan nama senyawa ether dimulai dengan nama gugus alkoksi atau alkoksi alkana, diikuti oleh nama rantai utamanya. Yang pertama itu nama trivial atau penamaan alkyl ether. Nama kedua gugus alkyl disebut lebih dulu atau diurutkan berdasarkan abjad, kemudian ditambahkan ether. Jika kedua gugus alkyl sama, di awalan di tata nama trivial untuk senyawa ether sangat sederhana dengan menyebutkan nama-nama gugus yang terikat pada atom oksigen yang kemudian ditambahkan kata ether. Contohnya itu CH3O, CH2, CH3. Yang di sebelah kiri itu kan etil, sebelah kanannya itu metil, jadi namanya etil metil ether. Terus contoh yang kedua CH3, CH2O, CH2, CH3. Ini karena kanan kirinya sama, jadi di etil ether. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua ada IUPAC, penamaan alkosi alkana. Penataan nama senyawa ether dimulai dengan nama gugus alkoksi, diikuti oleh nama rantai utamanya. Gugus alkoksi dianggap sebagai cabang yang terikat pada rantai induk. Menurut tata nama IUPAC, ether diberi nama sebagai alkosi alkana, dalam arti bahwa ether dipandang sebagai turunan alkoksi suatu alkana. Contohnya adalah metoksimetana, metoksietana, dan 2-metoksipentana yang rumus strukturnya berurutan sebagai berikut. CH3OCH, CHCH3, 1-metoksipropena. Next slide. Nah, ini ada contohnya, rumus struktur ether, CH3CH2, OCH2, CH3, nama IUPAC-nya etoksietana, nama trivialnya dietil ether atau etil ether. Yang bawahnya CH3O, CH2, CH2, CH3, nama IUPAC-nya metoksipropana, nama trivialnya metil propyl ether. Yang terakhir CH3, CH2, OCH2, CH2, CH3. Nama IUPAC-nya etoksipropana, nama trivialnya etil propyl ether. Next. Reaksi-reaksi ether. Yang pertama, reaksi oksidasi ether
dengan campuran K2Cr2O7 plus H2SO4. Eter mengalami oksidasi dengan hasil seperti pada oksidasi alkohol asalnya. Sebagai contoh, dietil eter yang dibuat dari etanol bila direaksikan dengan K2Cr2O7 plus H2SO4 menghasilkan asetaldehida. Yang kedua, reaksi eter dengan asam. Dengan asam iodida dingin, eter menghasilkan alkohol dan alkil iodida. Next. Dengan H2SO4 dingin, dengan asam sulfat pekat dingin, eter dapat larut. Pemanasan larutan eter dalam asam sulfat pekat mengakibatkan terbentuknya alkohol dan alkil hidrogen sulfat. Yang ketiga, reaksi hidrolisis eter. Bila eter dididihkan dalam air yang mengandung asam, umumnya H2SO4, terjadilah hidrolisis yang memberikan hasil alkohol. Contohnya, C2H5OC2H5 plus H2O akan menghasilkan 2C2H5OH. Yang terakhir, reaksi eter dengan halogen. Halogen, klor atau brom dapat mensubstitusi atom H yang terikat pada atom C alfa, atom C yang berikatan dengan atom O dalam suatu eter. C2H5O, OC2H5 plus Cl2 akan menghasilkan CH3, CHClO, C2H5 plus HCl. Next. Manfaat eter. Yang pertama, di bidang medis, banyak sekali eter yang digunakan untuk anestesi atau obat bius. Senyawa dietil eter biasa digunakan sebagai zat anestetik, pemati rasa, atau obat bius yang diberikan melalui pernafasan. Namun penggunaan dietil eter dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan merangsang sekresi lendir. Yang kedua, di bidang otomotif, eter digunakan untuk menghidupkan mesin yang tak mau menyala. Bahkan eter juga digunakan sebagai tambahan bahan bakar sehingga laju mesin lebih kencang. Yang ketiga, di laboratorium, eter merupakan pelarut yang banyak digunakan. Dan yang terakhir, eter juga dapat digunakan sebagai pelarut nonpolar untuk melarutkan senyawa nonpolar pula, seperti lemak, lilin, dan minyak. Eter dapat menyebabkan mual dan muntah selama waktu pemulihan. Karena dampak negatif ini, eter sudah jarang dipakai di negara-negara maju. Next. Dampak penggunaan eter. Yang pertama, pada konsentrasi rendah, eter dapat menyebabkan pusing kepala, sedangkan pada konsentrasi tinggi menyebabkan tidak sadarkan diri. Yang kedua, eter dapat menyebabkan mual dan muntah selama waktu pemulihan. Yang kedua, eter bahan yang mudah terbakar karena eter mudah tersulut oleh kobaran maupun percikan api. Next. Selanjutnya ada epoksida. Pengertian epoksida adalah senyawa eter siklik yang mempunyai cincin beranggotakan 3. Dalam sistem IUPAC, epoksida disebut oksirana. Struktur dasar epoksida berisi sebuah atom oksigen yang diikat pada 2 atom karbon berdekatan yang berasal dari hidrokarbon. Next. Sifat epoksida yaitu tegangan dari cincin dengan 3 anggota. Ukuran cincinnya kecil, membuat senyawa epoksida lebih reaktif daripada eter lainnya. Yang kedua, membuka cincin dapat mengurangi ketegangan cincin. Tata nama epoksida berdasarkan metode IUPAC. Rantai utamanya yaitu gugus eter siklik yang memiliki atom O berikatan dengan atom 2, atom C. Diberi nama oksirana. Rantai cabangnya adalah yang berikatan dengan gugus atom C, rantai induknya. Penomoran untuk cabangnya dimulai dari atom O, oksigen, yang selalu diberi nomor 1. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya tata nama epoksida menggunakan metode alkena oksida. Penamaan senyawa epoksida terdiri dari 2 kata, yaitu alkena, oksida. Rantai induknya diberi nama alkena. Ditambahkan dengan nama cabangnya, oksigen, yaitu oksida.
Jika memiliki cabang, nomor cabang diberi nomor terendah dan nomor cabang dimulai dari atom O. Next. Saya suaranya kecil sekali nih. Siapa nih? Aiman. Baik, selanjutnya ini menggunakan metode epoksi. Nama untuk rantai panjang senyawa epoksida Ya suaranya ya. Kenapa, Bu? Kecil nggak nih? Yang lain kecil suaranya. Saya suaranya besar, Bu. Di sini terdengar. Oh, tadi jelas banget. Ini kok kecil ya? Oke. Oke, saya lanjut ya, Bu. Oke, selanjutnya metode epoksi. Nama untuk rantai panjang senyawa epoksida berdasarkan rantai terpanjang dengan adanya ikatan atom CO. Rantai cabang epoksida, oksigen diberi nama epoksi. Nomor cabang diberi nomor terendah, dan penamaan senyawa epoksida terdiri dari dua kata, yaitu epoksia alkena. Next. Lalu ada reaksi epoksida. Yang pertama, pembentukan epoksida atau sintesis epoksida. Suatu alkena yang direaksikan dengan asam peroksi akan menghasilkan senyawa epoksida. Asam peroksi yang lazim digunakan adalah asam peroksibenzoat C6H5CO3H dan asam M-kloroperoksibenzoat. Lalu selanjutnya siklisasi halohidrin atau pembentukan epoksida. Reaksi alkena dengan halogen dalam air dilanjutkan dengan penambahan basa. Next. Selanjutnya pembentukan epoksida dengan oksidasi udara pada alkena menggunakan katalis Ag pada suhu 250 derajat Celcius dalam industri. Dan epoksidasi. Epoksidasi adalah reaksi oksidasi ikatan rangkap oleh oksigen aktif membentuk senyawa epoksida. Next. Selanjutnya, pembukaan cincin dengan katalis asam. Epoksida diubah oleh asam menjadi epoksida terprotonasi sehingga nantinya dapat diserang oleh pereaksi nukleofilik. Dan pembukaan cincin dengan katalis basa. Epoksida tidak terprotonasi tapi terjadi penyerangan nukleofilik yang memerlukan nukleofilik yang lebih kuat atau lebih basah seperti alkoksida, penoksida, dan amonia. Next. Sebelumnya. Selanjutnya ada kegunaan epoksida. Yang pertama, etilena oksida digunakan untuk menghasilkan deterjen dan surfaktan. Yang kedua, reaksi epoksida dengan amina adalah dasar bagi pembentukan lem epoksida material struktur. Suatu pengeras amina yang umum digunakan adalah trietilena tetramina atau teta. Dan yang terakhir, senyawa epoksida banyak dibutuhkan dalam industri pembuatan poliuretan, PVC, pelumas, dan senyawa kimia. Next. Selanjutnya aldehid dan keton. Next. Konsep dasar. Golongan aldehid disebut juga alkanal dan golongan keton disebut juga alkanon. Keduanya barisomer fungsional karena mempunyai rumus umum yang sama CnH2NO tetapi berbeda gugus fungsinya. Aldehid itu adalah senyawa karbon yang mempunyai gugus karbonil yang mengikat satu atom H atau dapat ditulis CHO. Sedangkan keton adalah senyawa karbon yang mempunyai gugus karbonil atau dapat ditulis CO. Keduanya mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda. Next. Nah, di sini ada beberapa contoh aldehida. Yang pertama ada CH2O dengan rumus strukturnya HCOH, nama senyawanya metanal. Dan yang kedua ada rumus molekul C2H4O dengan rumus struktur CH3COH dengan nama senyawa etanal. Dan yang ketiga ada C3H6O dengan rumus struktur CH3CH2COH dengan nama senyawa propanal. Dan beberapa contoh keton dengan rumus molekul C3H6O
dengan rumus struktur CH3, COCH3 dengan nama senyawa aseton, dan yang kedua ada rumus molekul C4H8O dengan rumus struktur CH3, CO, CH2, CH3 dengan nama senyawa metil etil keton, dan yang ketiga rumus molekul C5H10O dengan rumus struktur CH3, CH2, CO, CH2, CH3 dengan nama senyawa dietil keton. Next. Selanjutnya, tata nama aldehid dan keton dengan metode IUPAC. Pemberian nama aldehida dan keton secara IUPAC adalah berdasarkan nama alkana. Pada aldehida, akhiran A diganti menjadi al, sedangkan pada keton, akhiran A diganti menjadi akhiron adalah rantai C terpanjang yang mengandung gugus aldehida dan keton. Rantai ini dinamakan rantai cabang. Dan pada keton, penomoran rantai induk dimulai dari salah satu ujung sehingga atom C pada gugus keton mempunyai nomor terkecil. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, bahasan selanjutnya yaitu penamaan aldehid dan keton dengan menggunakan metode trivial. Nah, nama trivial ini untuk aldehid diturunkan dari senyawa asam karboksilatnya, yaitu dengan menghilangkan kata asam dan menggantinya dengan akhiran at dengan aldehid. Nah, untuk senyawa keton, gugus fungsinya CO-nya berada di antara dua alkil. Jadi pemberian namanya adalah dengan urutan alkil-alkil keton. Nah, alkil yang pertama disebutkan disesuaikan dengan abjad, dan jika alkilnya sama diberi awalan di. Nah, di sini ada contohnya untuk aldehid dengan struktur HCOH menjadi formaldehida. Nah, nama asam karboksilatnya itu adalah asam format, kemudian akhiran atnya diganti dengan kata aldehid sehingga menjadi formaldehida. Nah, di sini juga ada contohnya. Ada asetaldehida, nama asamnya itu asam asetat, yang akhirannya atnya itu diganti dengan aldehid. Kemudian jadi namanya asetaldehida. Nah, kemudian yang di sini ada yang contoh ketiga, yaitu dari propionaldehida, yang berasal dari senyawa asam karboksilatnya, yaitu asam propionat, kemudian akhiran atnya diganti dengan aldehida, sehingga menjadi propionaldehida. Kemudian untuk keton, di sini ada struktur dari metil etil keton. Penamaannya berdasarkan gugus alkilnya juga. Jadi di sini ada CH3-nya metil, kemudian di sini ada etil dan ditambah dengan keton. Dan di sini ada contoh yang kedua dari penamaan trivial keton, yaitu metil propil keton. Oke, next. Nah, selanjutnya bahasan selanjutnya yaitu isomer pada aldehid dan keton. Next. Nah, isomer itu dalam aldehid dan keton memiliki isomer. Yang pertama itu ada isomer posisi, yaitu isomer yang letaknya itu dimulai dari suku 4, yaitu aldehid yang memiliki 4 atom karbon. Jadi di sini ada butanal dengan struktur yang seperti ini, dan di sini juga isomernya yaitu 2-metil propanal atau isobutanal. Yang membedakan adalah posisinya. Di sini ada rantainya lurus, kalau di sini rantainya itu bercabang. Kemudian untuk isomer heksanon atau keton, di sini juga ada 2 heksanon atau metil butil keton, kemudian isomernya ada 3 heksanon etil propil keton, yang terakhir ada 3 metil 2 pentanon atau biasa disebut metil sek butil keton. Kemudian isomer fungsi, itu senyawa yang mempunyai rumus molekulnya sama tetapi mengandung gugus fungsinya itu berbeda. Contohnya seperti C5H10O sebagai keton yang kita tahu sebagai keton, dan isomer fungsinya adalah 2 pentanon, 3 pentanon, atau 3 metil 2 betanon. Oke, next. Nah, di sini ada sifat fisika dari aldehid dan juga keton. Yang pertama bisa dilihat dari titik didih dan titik lelehnya,
bahwa aldehid dan keton mempunyai titik didih dan titik leleh yang lebih rendah dibandingkan alkohol dengan jumlah atom C-nya padahal sama. Hal itu dikarenakan karena tidak adanya ikatan hidrogen besarnya di antara senyawa yang berikatan H dengan senyawa nonpolar. Kemudian dapat dilihat dari wujudnya. Pada tes standar, metanal berwujud gas yang baunya tidak enak. Kemudian suku-suku lain berwujud cair dan makin panjang rantai karbon, baunya semakin harum seperti buah. Nah, kemudian sifat keton hampir mirip dengan aldehida untuk molekul yang bersesuaian. Nah, selanjutnya bisa dilihat dari sifat kelarutannya bahwa kelarutan aldehid dan keton itu yang bermassa relatif rendah dalam air hampir sama dengan kelarutan alkohol. Hal ini dikarenakan aldehid dan keton dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom hidrogen dari alkohol. Kemudian dari daya hantar listriknya, aldehid dan keton merupakan senyawa non-elektrolit. Next. Nah, kemudian ada sifat kimia dari aldehid dan keton. Dapat dilihat dari ikatannya bahwa aldehid dan keton tidak mengandung hidrogen yang memiliki ikatan pada atom elektronegatif sehingga antar molekulnya tidak terdapat ikatan hidrogen, tetapi dapat membentuk ikatan H dengan molekul air. Yang kedua itu aldehid dan keton bersifat polar sehingga dapat membentuk gaya elektrostatik yang relatif kuat antar molekulnya. Kemudian dari kepolarannya, seperti tadi, aldehid dan keton merupakan senyawa polar. Kemudian dari kereaktifannya, aldehid lebih reaktif daripada keton. Hal ini terlihat dari sifat reduktor yang kuat yang dimiliki oleh aldehid dan keton merupakan reduktor yang lemah. Next. Selanjutnya ada reaksi-reaksi yang terjadi pada aldehid dan keton. Di sini ada oksidasi aldehid. Ini yang berasal dari etanol yang dioksidasi dengan oksigen, kemudian membentuk asam etanoat. Di sini ada gugus karbonilnya ya. Next. Nah, selanjutnya ada oksidasi alkohol primer, dioksidasi dengan oksigen, kemudian menghasilkan etanol dan air. Next. Nah, reaksi yang ada pada keton yaitu oksidasi alkohol sekunder dengan oksigen, kemudian dioksidasikan dengan oksigen, 2 propanol dioksidasikan dengan oksigen, kemudian membentuk 2 propanon. Nah, catatannya di sini keton tidak dapat dioksidasikan dengan oksidator lemah seperti reagen seperti Fehling atau reaksi atau reagen Tollens. Jika dioksidasikan secara paksa, maka keton akan pecah menjadi 2 macam, yaitu asam karboksilat dengan jumlah atom C yang masing-masingnya lebih sedikit daripada struktur keton yang semulanya. Okay, next. Next. Nah, di sini terakhir ada penggunaan dari aldehid dan keton. Yang pertama itu metanal atau formaldehida diperoleh dengan mengoksidasikan metanol oleh O2 dari udara dengan katalisnya Cu. Nah, larutan aldehida dengan kadar 30% sampai 40% atau yang sering kita kenal sebagai formalin, ini digunakan untuk mengeraskan protein sehingga menjadi kenyal. Nah, formalin ini biasanya digunakan untuk mengawetkan preparat-preparat anatomi atau mengawetkan mayat. Nah, tapi tidak boleh digunakan untuk mengawetkan makanan. Nah, yang tiga sebagai bahan baku pembuatan zat warna, damar sintesis, dan bahan berbagai jenis plastik termostat atau tidak meleleh pada pemanasan. Nah, propanon atau sering kenal aseton dibuat dari distilasi kering kalsium asetat. Nah, propanon ini atau aseton sering digunakan sebagai pelarut senyawa organik seperti lilin, cat, plastik, atau obat-obatan. Atau yang sering kita lihat pada penghapus kutek itu terdapat kandungan aseton atau propanon. Nah, yang terakhir sebagai bahan dasar pembuatan kloroform dan iodon. Okay, next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, ditanggapi, atau ditambahkan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan. Kelompok 2 sampai 6. Ya, kelompok 2 sampai 6. Ririn. Baik,